dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo mahasiswa, senang sekali bisa kembali dapat kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Welcome, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, saya harap kalian tetap dalam kondisi yang prima untuk melakukan aktivitas kalian sehari-hari. Untuk teman-teman mahasiswa Kota Bandung atau kalian yang mau melanjutkan studi di Kota Bandung, feel free untuk join komunitas kita dari berbagai kampus yang ada di Kota Bandung. Teman-teman, seperti yang kita tahu, kondisi Indonesia belakangan ini banyak sekali isu. Mulai dari iklim yang gak menentu, kriminalitas, politik, dan sebagainya. Berbagai hal ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat Indonesia. Saya mau sampaikan satu hal kepada teman-teman. Mungkin kita nggak ikut turun ke jalan, mungkin kita nggak mau banyak berkomentar. Tetapi jangan sampai kita menjadi warga negara yang apatis. Kalau kita mau berbuah dan berdampak, setidaknya kita harus melakukan sesuatu. Hal sederhana yang bisa kita lakukan namun powerful, salah satunya adalah dengan mendoakan bangsa ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberi kehidupan yang baik. Hari ini kami bersahati, berdoa untuk Indonesia. Kami katakan ada kedamaian, kesejukan yang meliputi negeri ini. Kami berdoa untuk pemerintah, para wakil rakyat, para pemimpin-pemimpin, serta aparat yang ada. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola negara ini agar tercipta suasana yang kondusif di Indonesia ini. Kami berdoa, kiranya ada Roh Kudus yang melingkupi setiap sudut dan negeri ini, dan kami mau tolak segala perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada persatuan, ada keamanan, dan kedamaian di negeri kami tercinta ini. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kalau sebentar juga kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan, biar kiranya hanya perkataan daripada Allah saja yang tersampaikan di tempat ini. Menyerahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, siapa di antara kita yang mau hidupnya terus bertumbuh, terus berkembang, dan gak stuck?
Boleh angguk-anggukan kepala dimanapun kalian berada? Saya rasa semua dari kita pasti mau ya. Layaknya tanaman nih teman-teman. Kita sebagai manusia pun kalau mau bertumbuh dan berkembang dengan baik harus tertanam. Boleh bilang ke diri sendiri, tertanam. Sebuah tanaman atau pohon akan bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik kalau dia tertanam dan berakar kuat dengan baik. Sama halnya dengan kita manusia. Kalau mau berkembang dan bertumbuh serta berbuah, kita harus tertanam dengan baik. Gimana caranya buat tertanam dan bertumbuh? Semua dimulai dari tertanam. Sebuah benih harus ditanam terlebih dahulu sebelum dia dapat tumbuh menjadi pohon dan pada akhirnya dia berbuah. Kalau benih tersebut tidak pernah ditanam, dia akan tetap menjadi benih. Sama halnya dengan diri kita, yaitu potensi dan panggilan yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, pengetahuan kita akan bertumbuh dan berkembang dalam hal pendidikan jika kita tertanam di satu sekolah yang baik dan gak pindah-pindah sekolah setiap harinya. Kita akan bertumbuh dan berkembang secara skill kalau kita tertanam dan konsisten di satu bidang yang memang kita suka dan ahli dalam bidang tersebut. Contoh lain, kalau kamu pengen bisa main piano, kamu harus tertanam dan komitmen untuk terus bermain piano setiap hari, bukan pindah-pindah. Hari ini piano, besok gitar, besok drum. Ya nggak akan jadi apa-apa kalau seperti itu caranya. Sama halnya kalau kamu mau bertumbuh secara rohani, kamu pengen lebih dekat sama Tuhan, kamu pengen lebih bertumbuh secara rohani, punya spiritual foundation yang kuat, caranya adalah dengan tertanam di dalam komunitas yang tepat di dalam gereja. Barulah kita dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya buat tertanam dan bertumbuh? Oke, saya bisa tertanam dengan cara mulai berkomitmen untuk berada di suatu komunitas di gereja, hadir secara rutin, dan mengikuti kegiatan yang ada. Hal itu saja tidak cukup teman-teman. Datang ke gereja rutin, ikut acara Paskah atau Natal aja nggak cukup untuk membuat kerohanian kita bertumbuh. Perlu yang namanya dimuridkan atau discipleship. Kenapa sih harus ada discipleship atau kenapa sih harus dimuridkan? Teman-teman, sebuah pohon tidak akan bisa hidup tanpa air. Demikian juga hidup kita. Pemuridan diibaratkan seperti air. Tanpa dimuridkan, boro-boro berbuah. Bertumbuh aja gak bisa. Pemuridan itu apa sih emang? Kelas, modul, dasar kekristenan, mentoring. Ya adalah mentor, masih suka ngobrol dan cerita-cerita juga kok. Kalau konteksnya di gereja, pemuridan itu jauh lebih daripada sekedar kelas pemuridan yang ada. Proses belajar itu lifetime, sama kayak hidup kita. Kita belajar di kelas dari SD, lalu SMP, lalu SMA, dan kuliah. Kalau kita stop kelas, apa kita stop sampai di situ? Enggak teman-teman. Kerja juga ada training-training, pengembangan-pengembangan yang terus-menerus ada. Ketika kita berhenti belajar, maka kita akan ketinggalan, kita akan stuck. Yang namanya dimuridkan, juga seperti itu teman-teman, yaitu seumur hidup. Sama-sama bilang seumur hidup. Secara spesifik, hari ini kita akan belajar prepare to plant, siap untuk menanam. Seperti benih yang ditanam dan siap bertumbuh, kita pun perlu menyiapkan diri untuk tertanam dan disirami dengan pemuridan. Hari ini saya mau membagikan setidaknya ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Hal-hal yang kita harus miliki sebagai seseorang yang siap disiram oleh discipleship tadi, atau bahasa gampangnya sebagai seorang murid. Yang pertama, penundukan diri. Salah satu syarat untuk menjadi seorang murid adalah memiliki penundukan diri. Penundukan diri bicara tentang menerima orang yang Tuhan tempatkan menjadi otoritas di atas kita. Salah satu kisah menarik di sini yang bisa kita pelajari di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab,
"Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tuhan Yesus sedang berkhotbah nih, sedang memberitakan Injil. Dia naik ke atas perahu agak ke tengah biar kelihatan sama orang-orang yang ada di pinggir pantai. Singkat cerita, Yesus selesai khotbah. Ia menyuruh Petrus buat bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Lalu, apa yang terjadi? Mereka ini seorang nelayan, berpengalaman. Mereka tahu kapan waktu yang tepat dan di mana untuk menangkap ikan. Tetapi, apa yang dilakukan? Taat. Mereka tunduk sama otoritas. Statementnya guru menunjukkan bahwa Simon Petrus di situ tahu bahwa orang yang ada di depan dia ini adalah orang yang otoritasnya lebih tinggi daripada dirinya. Walaupun awalnya agak-agak alasan dikit, tapi dia tahu menundukkan diri kepada otoritasnya. Pergilah dia menebarkan jala dan sejarah mencatat peristiwa ini happy ending. Super happy bahkan nangkap ikan sampai gak muat perahunya, bahkan sampai mau tenggelam. Pertanyaannya buat kita, mau gak kita menghargai, menghormati orang yang menjadi otoritas kita? Karena kalau Tuhan menempatkan orang itu dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah iseng atau salah orang. Kasih dululah si ini, siapa tahu cocok. Nanti kalau clash baru kita cariin yang gantinya. Enggak teman-teman, tidak pernah. Kalau Tuhan taruh otoritas di dalam hidup kita, Dia punya maksud dan tujuan dengan hal tersebut. Itulah proses yang harus kita hadapi untuk mencapai tujuan kita, untuk bertumbuh dan berbuah. Di dalam Ibrani 13 ayat 17, ayat yang sering kita dengar tertulis. "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah taruh orang di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki sikap menundukkan diri sebagai murid di dalam proses discipleship ini. Sama-sama kita katakan penundukan diri. Hal selanjutnya yang perlu kita miliki yaitu hati yang mau diajar, teachable heart. Teachable heart itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang sikap hati. Bukan iya-iya di mulut di depan orangnya aja, tetapi di dalam hati pun kita benar-benar mengiyakan. Bukan hanya sekedar action, tetapi sikap hati kita ketika melakukan sesuatu. Punya prinsip boleh? Ya boleh, harus dan itu bagus. Kalau nggak punya prinsip, ya nanti kita akan terombang-ambing, ikut sana-sini gak jelas. Tetapi kalau ternyata prinsip yang kita pegang tersebut salah, boleh dibenerin gak? Itulah yang namanya teachable heart. Terbuka terhadap kritik, saran, dan nasihat. Terbuka terhadap hal-hal yang baru. Punya keinginan untuk terus belajar. Saya sekarang sedang menjalani pendidikan di salah satu universitas di Bandung. Apakah setelah saya lulus nanti saya dapat semua ilmu tentang pendidikan di dunia ini? Tentu saja enggak ya. Yang namanya pembelajaran itu enggak ada habis-habisnya. Seperti kita membaca Alkitab, ayat yang sama mungkin. Tetapi ketika kita baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum tentu pesannya sama terus. Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar, pasti akan ada hal baru yang diungkapkan melalui apa yang kita baca. Mau belajar, miliki hati yang terus-menerus mau belajar dan mau diajar. Yang pertama, penundukan diri. Selanjutnya, yang kedua, mau diajar. Yang terakhir, mau membangun relasi. Loh, kok relasi? Proses discipleship membutuhkan relasi yang dengan sengaja dibangun. Kekristenan bukan hanya sebuah agama. Kekristenan adalah relasi kita dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang relasional. Yesus datang mengubah religion menjadi relationship. Jangan kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat
yang hanya paham aturan, paham Alkitab secara mendalam, tetapi kehilangan esensi dari kekristenan. Lain ceritanya dengan murid-murid Yesus yang dengan sengaja membangun relasi dengannya. Bahkan mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikut Yesus. Kita mau jadi seperti ahli Taurat atau murid? Kalau mau menjadi murid, masuk ke dalam proses dimuridkan. Kita perlu mengusahakan untuk membangun relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan mentor, dan relasi dengan semuanya. Proses discipleship perlu sebuah relasi di dalamnya. Bukan cuman bilang, ini ya materi pelajaran kita, selain materi ini gue gak mau dengar apapun lagi. Gue juga gak mau ngajar yang lain selain materi yang emang kita udah janjian untuk bahas. Jadi kita bahas setengah jam aja, udah beres ya udah pulang. Lah kalau seperti itu tidak akan efektif proses discipleship yang terjadi. Harus ada relasi yang dibangun. Dan seperti yang kita pelajari, yang namanya relasi itu dua arah, sama-sama diusahakan. 3 hal dalam proses discipleship yang harus kita miliki. Pertama, penundukan diri. Kedua, hati yang mau diajar. Dan ketiga, mau membangun relasi. Teman-teman, mari miliki 3 hal ini. Masuk ke dalam proses discipleship dan kita akan well prepared untuk siap bertumbuh, siap untuk pergi ke marketplace, ke pemerintahan, media, bisnis, akademik, politik, dan sebagainya. Dan siap untuk berbuah dan menjadi dampak di sana. Ada bagian pengajar untuk mengajar, ada bagian Tuhan untuk mengubahkan hati, dan ada bagian murid memutuskan untuk berubah. Di sini bagian dari kita menundukkan diri, mau belajar, dan membangun relasi. Satu hal lagi, terakhir yang mau saya sampaikan. Bisakah pohon hidup tanpa air? Mungkin 1-2 hari masih kuat. Hari ketiga mulai layu. Hari kesekian sudah menjadi kompos. Tanaman tersebut bisa tumbuh subur, lebat, dan berbuah kalau mendapat siraman air atau suplai air yang cukup. Ketika tidak mendapatkan air, sebesar apapun dan sebagus apapun pohon tersebut, dia pasti akan mati juga. Sama dengan kehidupan kita. Discipleship atau proses pemuridan adalah air yang menyirami kehidupan kita. Kita bertumbuh sampai kita saat ini, semua karena proses pemuridan. Kita berkembang dan terus berkembang, semuanya karena proses belajar. Jika suatu ketika proses penyiraman ini dihentikan, masih bisa kita bertahan, tetapi berapa lama? Tanpa kita dimuridkan, tanpa kita mau belajar, tinggal menunggu waktu pasti kita akan mati. Mati secara rohani dalam konteks kekristenan, atau mungkin kalau konteks teknologi, jadi ketinggalan zaman, gaptek, lama-lama gak bisa pakai apa-apa. Proses pemuridan itu lifetime, sama-sama bilang lifetime. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajar kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau belajar tunduk atas otoritas yang ada. Dan kami mau belajar dalam proses pemuridan yang ada. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami bisa memiliki penundukan diri, hati yang mau diajar dan mau membangun relasi. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Agar ada berkat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati-Mu secara finansial agar apa yang kamu perlukan, Tuhan yang sediakan. Tuhan memberkati engkau dalam setiap langkahmu menuju visi yang daripada Allah, agar ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukanmu menghadapi setiap panggilan yang ada. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu, pekerjaanmu, agar segala apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar.
akan ada para pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.